بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian tahsin kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan tentunya kita senantiasa berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai tahsin kita pada malam hari ini dengan diawali membaca surat Al-Baqarah, ya, mana Qurannya ini? Ya. Dari ayat yang ke-17, ya. Ayo, yang belum ngambil mushaf, ngambil mushaf, ya. Ya, baik. Sudah semua? Silakan buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-17, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo diulangi 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran فلما أضاءت ما حوله. Ayo 2 3. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ini 2 3. Dibaca ulang ini. Kamu baca ulang. Ya. Yubsi sosi fi dhulumatil la yubsirun. Ulangi lagi. Dhahaballahu si, ya. Ya. Terus haknya itu enggak boleh berbeda antara yang paling depan sampai hak yang ketiga. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum, sama. Jadi hak yang pertama, kedua mati.
Ya, jadi ada berapa hak pun ya di ayat yang dibaca itu tetap harus sama ya. Ha 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 ha, misalkan ada 6 hak, tetap porsi dari 6 hak tidak boleh ada yang berkurang. Ya. Bisa difahami? Oh, baik. Mana ini? Begini ya. Gambaran tengahnya. Cek, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, Pak Selamat baca. Tidak ada nanya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawaa. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Fi dhulumatillah. Ya. Kemudian lafaz Allahnya kurang tebal. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya, ulang lagi Pak. Dari Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. fi dhulumatil la. Ya, ada tasydid harus ditekan membacanya. Jangan ditahan, ditekan saja. Fi dhulumatillah. Ya, ulang lagi. Fi dhulumatillah yubsirun. Ya, ayo dibaca ulang lagi bersama-sama 2 3. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayo 2 3. Ya, perhatikan mana yang ana dengungkan, yang ana tahan, mana yang tidak ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayo diulangi 2 3. Ya, baik. Kita lanjutkan materinya terlebih dahulu ya. Terakhir ya, di pertemuan minggu kemarin kita telah membahas sedikit tentang macam-macam makharijul huruf atau pembagian makharijul huruf. Makharijul huruf itu secara umum dibagi menjadi berapa? Iya, kemarin sudah hafal semua, enggak tahu sekarang masih ingat atau sudah pada lupa. Iya. Pembagian makharijul huruf secara umum dibagi menjadi berapa? 5. Yang pertama, al-jauf artinya rongga mulut dan tenggorokan. Yang kedua, al-halq ya. Apa artinya? Ya, yang ketiga, al-lisan lidah. Yang keempat, ya. Yang kelima, al-khayshu artinya pangkal, ya. Yang keenam, dada ya. Spidol mana spidol? Dan kemudian hari ini kita akan melanjutkan ya. Kemarin kita sudah
sempat membahas tentang makharijul huruf yang pertama, yaitu al-jawf. Yaitu al-jawf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad, ya. Oke, terus. Al-jawf adalah tempat keluarnya bacaan-bacaan panjang atau yang kita kenal dengan istilah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun, ya. Susah nih. Baik. Kemarin kita sudah memulai dari al-jawf, ya. Makharijul huruf, ya, makharijul huruf, ya. Yang pertama adalah al-jawf. Apa artinya tadi? Rongga mulut dan tenggorokan. Nah, yang keluar dari sini adalah, ya, ya, huruf-huruf mad atau bacaan-bacaan ya, bisa ada yang bisa ngulangin mad tabi'i itu apa? Ya. Alif ya, fathah yang diikuti di depan Diikuti alif. diikuti alif. Terus? Kasrah yang diikuti dengan ya sukun. Terus? Hamzah yang diikuti waw sukun. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang mad, berarti yang dimaksud adalah mad tabi'i, yaitu bersama-sama fathah diikuti, kasrah diikuti, ya sukun, dhamma diikuti waw. Ya, kemarin kita sudah baca ayatnya. Ada satu ayat yaitu di surat apa yang mengumpulkan ketiga-tiganya. Nuhiha. Di ayat apa itu? Ya, Quran surat enggak ada al-nya, ya, surat Hud, ya. Baik, ya. Ini berkumpul lafaz nuhiha, ya. Nuhiha. Ini adalah kumpulannya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan makharijul huruf atau tempat keluar huruf yang kedua, yaitu al-halqu, ya. Huruf-huruf yang tempat keluarnya di tenggorokan. Tolong dibacakan. Ya, al-halqu. Siapa yang mau baca? Pakai mikrofon. Ambil. Ya. Ya. Ya, silakan dibaca. Ya, terus lanjutkan. Makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, stop dulu. Makhraj ini, ya, terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah atau yang disebut dengan aqsal, ya, halqi, ya. Tenggorokan bawah. Terus yang kedua. Yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah. Baca dulu. Ini hurufnya apa saja ini hurufnya? Tenggorokan yang pertama tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf hamzah dan ha. Ya, hamzah sama ha, ya. Terus yang kedua dulu. Yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf ain dan ha. Ya, sebentar. Hurufnya ada 2, yaitu huruf ain dan huruf ha, ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah tenggorokan bagian atas. Ya. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf ghain dan kha. Ada 2 huruf, yaitu huruf ghain sama huruf kha. Baik.
kita latihan sederhana terlebih dahulu ya, karena nanti ya huruf-huruf ini akan kita praktekkan bersama-sama, akan kita jelaskan secara detail ketika kita selesai menjelaskan tentang sifatul huruf. Nah, sekarang kita praktek secara umum aja dulu ya. Makhraj yang kedua yaitu di tenggorokan atau al-halq. Tenggorokan ini terbagi menjadi 3, atas, tengah, bawah, atas, tengah, bawah. Di tenggorokan bagian bawah itu ada huruf hamzah sama huruf ha. Perhatikan. I, u. Harus ditekan membacanya. I, u. I, u. Nah, sekarang disukunkan. I, u. Nah, jadi seperti itu ketika antum membaca hamzah sukun. Kemudian sekarang ditasydidkan. I, u. Ya, belakangnya jangan dipanjangkan ya. Coba ulangi sekali lagi. I, u. I, u. Nah, bagus ya. Kita lanjut ya. Kemudian huruf ha ya. Huruf ha sama, tempat keluarnya ada di tenggorokan bagian bawah. Hanya saja ada beberapa sifat yang berbeda dengan huruf hamzah. Apa saja sifatnya Ustaz? Nanti kalau sudah masuk pembahasan sifat kita jelaskan ya. Sekarang kita praktek secara umum dulu. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Ana duduk sebentar ya. Ya, baik, perhatikan ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf ha, yang pertama adalah ha itu dikeluarkan dari bagian dada ya. Jadi kalau antum ketika membaca huruf ha ada tekanan di dada, maka antum membaca huruf ha dengan cara yang salah. Contohnya ha, hi, hu, ihdinas siratal mustaqim. Intinya ketika antum membaca huruf ha lalu antum ada tekanan di bagian sini, maka antum membaca ha dengan cara yang tidak diperbolehkan ya. Setiap dari antum insyaallah bisa mengukur dirinya sendiri ya, keluar dari dada atau dari tenggorokan bawah. Kalau dari tenggorokan bawah ngalir aja. Ha, ha, hu, ha, ihdinas siratal mustaqim ya. Tadi di ayat yang kita baca, Dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Ayo coba dibaca ulang itu. 2, 3, hafal semua kan ya? Ayo, 2, 3. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Iya. Jadi haknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga porsinya harus sama, tidak boleh ada yang kurang. Tapi kebiasaannya biasanya ketika ada lebih dari satu hak, biasanya hak berikutnya itu sudah mulai berkurang. Contohnya kayak gini. Yang pertama masih mantap. Dhahaballahu binurihim. Jadi yang kedua sudah mulai berkurang. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Nah, biasanya yang ketiga sudah mulai kayak gitu ya. Apalagi sampai ada 6 hak di satu ayat. Biasanya kecenderungannya untuk berkurang sangat besar ya. Jadi ketika ada hak berapapun jumlahnya dalam ayat yang sama, antum harus mengeluarkan dengan porsi yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan kedua yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ha, yaitu huruf ha itu ya, dikeluarkan antara tenggorokan tengah sama tenggorokan bawah. Tenggorokan tengah itu ada ha sama ain. Nah, biasanya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim mathaluhum. Nah, ini namanya haknya naik ke tenggorokan bagian tengah. Nah, makanya harus diperjelas. Coba kita ulangi sekali lagi. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ih, u, ha, hi, hu. Baik. Kemudian yang kedua, kita naik ke tenggorokan bagian tengah ya. Tadi tenggorokan bagian bawah, sekarang tenggorokan bagian tengah ya.
kita praktek secara umum terlebih dahulu ya. Nanti ketika sudah selesai pembahasan tentang sifatul huruf, nanti kita peradain satu persatu. Setiap orang harus bisa 28 huruf hijaiyah ya. Baik. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah yaitu ada huruf ain sama huruf ha. Kita baca aja. Ha, hi, hu. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya ada suara-suara kayak gini. Ha, hi, hu. Nah, ini naik berarti antum ke tenggorokan bagian atas. Jadi harus betul-betul bersih ya. Ha, ha, hi, hu, ih, ahha, ahi, ahhu. Baik, sekarang pindah ke huruf ain ya. Jadi kita sekarang ini masih perkenalan dulu ya. Bedakan antara hamzah sama ain. Nah, kalau hamzah ayo hamzah, sekarang kita baca hamzah kalau ain kalau hamzah suaranya sini ya'tuna ya. Kalau ain naik di bagian tengah apa contohnya? Oh, masya Allah. Ya'lamuna. Ayo. Nah, sekarang kita baca ain yang sukun. Iya. Wa. Ya, nanti antum akan menemukan latihan ya di beberapa huruf yang hampir sama ya. Di halaman berapa? Bentar, ana carikan. Nanti kalau ketemu saya kasih tahu. Baik. Itu bagian tenggorokan yang kedua. Kemudian bagian tenggorokan yang terakhir yaitu a'lal halqi atau kita kenal dengan bahasa kita tenggorokan bagian atas. Yaitu ada huruf kha sama huruf ghain ya. Kha sama huruf ghain. Huruf kha dulu ya, dari yang paling mudah. Kha. Kha. Pastikan ketika antum membaca huruf kha terdengar suara seperti yang Anda contohkan. Kha, kha, khi, khu, akh, ikh, akha, akhi, akhu. Kemudian huruf kedua dari tenggorokan bagian atas itu ada huruf ghain. Huruf apa? Huruf ghain. Perhatikan gha, ri, ru. Jadi hampir sama dengan huruf kha. Bahasa mudahnya itu jadi ada suara ngoroknya sedikit ya. Itu bahasa, walaupun bahasa tujuannya sebetulnya bukan ngorok ya. Cuman itu bahasa yang lebih antum kenal ya. Jadi ru, coba ru, ri, ru, au, il, u, Allah, Al-Ri, Al-Ru, Ghafurur Rahim, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya, baik. Itu huruf-huruf yang tempat keluarnya di bagian tenggorokan ya. Kita lanjut terlebih dahulu ke bagian lisan ya. Saya bacakan aja biar cepat ya. Yang ketiga al-lisan yaitu lidah ya. Ini enggak mungkin anak tulis di depan karena banyak ya. Kita langsung baca aja. Perhatikan, makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Jadi ada 3 titik ya, tempat keluarnya huruf di bagian lidah ya.
Dimulai dari lidah paling belakang sampai ujung lidah, ya, atau lidah bagian depan. Ya. Ada lidah bagian belakang, tepi lidah paling belakang, kemudian tengah lidah, kemudian ujung lidah atau lidah bagian tengah. Ya. Pertama, ya, di sini disebutkan oleh penulis yaitu pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging, ya, paling belakang setelah tenggorokan yaitu huruf qaf, ya. Faham? Sudah paham ini? Sudah, ya. Ya, saya bacakan ulang. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau berdaging, ya, paling belakang setelah tenggorokan, yaitu tempat keluar huruf qaf. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, saya jelaskan dengan tempat yang lebih simple. Perhatikan. Lidah itu dibagi menjadi 3 bagian. Belakang ini disebut dengan pangkal, tengah sama ujung. Ya, ujung itu yang sini. Ya, yang paling ujung. Kalau naik sedikit itu namanya sudah bukan ujung lagi, tetapi punggung ujung lidah namanya. Nah, makhraj pertama yang dijelaskan di sini adalah lidah bagian paling belakang, berarti pangkal lidahnya. Nah, ditemukan di tenggorokan, di atas tenggorokan, di langit-langit paling belakang itu ada 2. Ada langit-langit berdaging sama ada yang bertulang. Nah, huruf qaf tempat keluarnya lidah paling belakang ditemukan dengan langit-langit yang berdaging saja, sehingga suara yang keluar seperti ini. Ko, coba. Ko, ti, u, ko, aku, iku, uku, aku, akti, aku. Ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf qaf. Pertama, huruf qaf, ya, diucapkan hampir menyentuh tenggorokan bagian atas. Contohnya kayak gini. Ada orang baca kayak gitu, ya. Ya. Min qablihim, nah itu turun. Sudah salah baca kayak gini. Ya. Jadi karena tempat huruf qaf ini, ya, di bagian lidah paling belakang ditemukan dengan langit-langit berdaging di atasnya, ya. Hingga suaranya ko. Kemudian kesalahan kedua, dia mirip dengan huruf kaf. Ko, ki, ku. Nah, ini mirip sama huruf kaf. Ya. Harusnya lebih mundur lagi, ya. Yang tadi makhrajnya huruf kaf. Nah, coba sekali lagi. Ko, ti, u. Ya. Itu perkenalan, ya, perkenalan dulu, ya. Nanti insyaallah akan kelihatan siapa yang sudah bagus, siapa yang masih butuh di unboxing, ya. Baik. Kemudian yang kedua, masih di lidah paling belakang, ya. Di sini disebutkan oleh penulis pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak atau daging. Ke depan sedikit dari makhrajnya huruf qaf, yaitu tempat keluarnya huruf kaf. Gampangnya begini, ya. Tempat keluarnya huruf kaf adalah, ya, lidah paling belakang ditemukan dengan langit-langit berdaging dan bertulang, ya. Artinya maju sedikit dari makhrajnya huruf qaf, disertai sifat hamz ke. Coba semuanya. Ke, ki, ku, ek, ik, uk. Hati-hati ketika membaca kaf sukun, karena banyak sekali, ya, saudara-saudara kita yang membaca kaf sukun tapi mirip dengan huruf kha sukun, ya. Ak, coba. Ik, uk, akka, akki, akkum, ya. Kakiku, ya. Bukan kakiku, ya. Kalau kakiku, ya berarti ini, ya, kakiku, ya. Ada hamznya ke. Coba semuanya ulangi lagi. Ke, ki, ku. Ya, baik, kita lanjutkan, ya. Karena ini pengenalan, jadi enggak usah banyak-banyak, ya. Kita baca dulu sampai hatam, ya. Kemudian yang bagian ketiga, ya, dari al-lisan atau lidah, yaitu lidah bagian tengah, ya, ditemukan dengan langit-langit bagian atas, ya. Namanya langit-langit pasti di atas, ya. Jadi perhatikan jemaah sekalian, ya.
Langit-langit ini kan ada bagian depannya, terus tengah sama langit-langit bagian belakang di mulut kita. Nah, huruf jim, shin, ya itu tempat keluarnya di tengah lidah. Tengah lidah ditemukan dengan langit-langit bagian depan. Coba perhatikan sekarang. Kita mulai dari huruf jim ya. Ingat, huruf jim tidak ada sifat hamznya. Artinya tidak ada aliran nafas yang mengalir ketika huruf jim diucapkan. Perhatikan, ja, ja, ja. Coba sekarang kita bagi dua. Dari sini sampai sana coba baca dulu. Dari sini nanti kalau sudah ana perintahkan. Coba ja, ja, lagi, yang keras, ji, ju. Ya, ini ada hamznya. Coba sebelah sini, ja, ja. Wah, ini keto ini ya. Ji, ju. Intinya tidak ada aliran nafas yang mengalir ketika huruf jim diucapkan. Tidak apa-apa. Itu pemanasan dulu ya. Kemudian yang kedua adalah huruf shin. Huruf shin tempat keluarnya sama persis dengan huruf jim, yaitu tengah lidah ditemukan dengan langit bagian depan. Hanya saja kenapa suaranya tidak sama? Karena perbedaan sifatnya. Sekarang orang kembar ya, orang yang kembar itu ya. Kalau orang gak kembar kan sudah jelas. Sekarang orang kembar lahirnya dari rahim yang sama dalam waktu yang bersamaan bahkan ya. Kira-kira orang kembar itu meskipun mirip sama atau tidak? Enggak sama. Ada yang wajahnya agak bulat sedikit, satunya ternyata agak lonjong gitu ya. Ada satunya suaranya agak ngebas, satunya melengking gitu ya. Pasti ada perbedaan di antara keduanya, sama dengan huruf ini. Walaupun hurufnya keluar dari tempat yang sama, tetapi bunyinya tidak mesti sama. Kenapa? Karena perbedaan sifatnya. Di antara sifat yang menjadi ciri khas daripada huruf shin adalah tafasyi namanya. Apa maksud tafasyi itu? Tafasyi adalah seluruh mulut ini dipenuhi oleh udara. Jadi suara ini namanya tafasyi. Maka ketika antum membaca huruf shin, maka mulut harus dipenuhi oleh udara. Coba kita praktekkan bersama-sama. Sha, shi. Ingat ya, posisi lidahnya tengah lidah ditemukan dengan langit-langit bagian depan. Sha, shi, shu, sha, shi, shu. Ya, insyaallah ini termasuk bagian dari huruf-huruf yang mudah ya. Kemudian yang ketiga, yang keluar dari tempat yang sama, yaitu huruf ya. Huruf ya. Ini paling gampang dari ketiga huruf itu. Langsung praktek saja. Ya. Ya. Di mana tadi tempat keluarnya? Di mana? Di lidah bagian tengah ditemukan dengan langit-langit. Ya, ya. Yang namanya langit-langit, langit pasti di atas ya. Kalau yang bawah itu bumi-bumi namanya ya. Baik. Ya. Yi. Yu. Jadi ketika membaca huruf iya berharakat ya, dibuka mulut kita. Jangan sampai iya ya. Iya, coba. Iya. Ai. I. Nah, enggak ada ini yang ui ya. Yang ui enggak ada ini. Ai i adanya ya. Kemudian ayya. Ayyi. Ayyu. Ya ayyuha. Coba. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat ya, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Nah, perhatikan ya. Ini adalah huruf paling tebal di antara 28 huruf hijaiyah, yaitu tempatnya adalah, perhatikan saya. Ini saya anggap lidah. Ini lidah full ya. Pangkal, tengah, ujung. Nah, tempat keluar yang berikutnya adalah di tepi lidah bagian belakang. Jadi bagian sini ya, yang tersentuh oleh gigi geraham. Jadi 4 gigi dari belakang ini masuk kategori gigi geraham ya. Jadi yang tersentuh ke gigi geraham, tepi lidah bagian belakang ya, itu tempat keluarnya huruf shad ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya kedua-duanya ini harus bertemu dengan kedua gigi geraham bagian atas. Ingat, gigi geraham bagian atas. Kemudian ketika disuarakan ya,
Ketika tepi lidah ini sudah nempel ke kedua gigi geraham, maka keseluruhan tepi lidah ini menyentuh gigi. Karena di antara sifat yang dimiliki oleh huruf bod adalah istitalah namanya. Ana izin minum. Tuh, mana tadi? Masya Allah. Bismillah. Toib, perhatikan. Walaupun nanti insya Allah ini kita jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi tepi lidah bagian belakang, saya pastikan tepi lidah bagian belakang ditemukan dengan kedua gigi geraham bagian atas. Coba sekarang tempelin semuanya. Temukan tepi lidahnya, temukan dengan kedua gigi geraham. Otomatis ketika kita nempelin, ininya naik. Nah, naik ke arah langit-langit paling belakang, tapi tidak nempel dulu ya. Tapi setelah baca itu nempel. Kenapa? Karena ada sifat yang disebut dengan sifat itbaq namanya. Itbaq itu adalah menempelnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya sehingga tidak ada ruang sama sekali dari belakang. Jadi ketika antum mengucapkan huruf bod, ini tepi lidah apa namanya? Lidah bagian belakangnya harus nempel ke langit-langit bagian belakang. Perhatikan. Bo, coba semuanya. Bo. Bo. Bi. Bu. Walad bo. Walad dolin. Coba diulangi. Ingat ya, tidak ada aliran nafas yang mengalir ya. Karena ketika ada nafas yang mengalir, maka sifat tebalnya akan hilang. Ya. Bo, coba semuanya. Ustaz, saya tidak bisa menemukan kedua-duanya Ustaz. Ya sudah. Kalau antum tidak bisa menemukan kedua tepi lidah ini dengan kedua gigi geraham, antum temukan salah satunya. Sekarang coba kanan, tepi kanan temu gigi geraham bagian atas kanan. Bo, coba semuanya. Bo. Kemudian sekarang yang kiri, temu kiri. Bo. Nah, tapi tetap ketebalannya akan lebih sempurna, kekuatan bacaan hurufnya akan lebih sempurna ketika kedua-duanya bertemu. Coba perhatikan, usahakan kedua-duanya bertemu. Coba tempelkan terlebih dahulu, temukan, tidak usah bersuara. Coba semuanya, 1, 2, 3. Posisi mulut pasti kayak gitu. Sekarang bersuara. Bo. Bo. Bi. Bu. Nah, ketika sukun tidak boleh mantul. Coba semuanya. Ib. Ub. Bo. Bi. Bu. Ya. Bo. Baik, nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan makharijul huruf secara detail. Ini baru pengenalan ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tempat atau titik yang kelima yaitu ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping dan dua gigi seri. Wah, pusing saya ini. Antum paham? Ya, sudah paham yang dimaksud? Ya. Tempatnya huruf lam ya, huruf lam ya. Saya bacakan ulang sesuai dengan yang ada di bukunya. Ujung dua tepi lidah. Mana ujung dua tepi lidah itu? Mana yang dimaksud? Ini ya, mana? Ujung dua tepi lidah. Ujung dua tepi lidah. Mana yang dimaksud? Hah? Mana yang dimaksud? Ini. Iya. Yakin sini? Bukan sini. Sayangnya di sini nggak ada gambar lidah. Mana? Ada gambar lidah nggak di sini? Ya, saya bacakan ulang. Ujung dua tepi lidah. Ingat, ujungnya kedua tepi lidah. Berarti yang bagian sini ya. Ya, yang bagian sini ya. Kemudian pada akhir ujung lidah sampai ke sini.
Sampai ke sini berarti maju ya. Sini ya. Dari sini sampai sini. Menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Intinya menempel pada gusi. Perhatikan coba, mana gusinya? Kemudian yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, ya, dua gigi seri samping dan dua gigi seri. Ya, perhatikan. Saya persimpel. Tempat yang berikutnya atau tempat yang 1, 2, 3, 4, 5. Tempat yang kelima adalah ujung lidah. Kita bahasakan saja ujung lidah ya. Ditemukan dengan apa tadi? Apa tadi? Bukan, apa tadi? Gusi ya. Coba sekarang baca. La. Nah, ujung lidah sama tepi-tepinya ini ya ditemukan dengan gusi bagian atas tengah ya. La. Coba la. La. Li. Lu. Ya. Tapi yang bertemu bukan betul-betul ujungnya, tapi ujung tepinya, tepi ujungnya. Ya, bahasa tepi ujung lidah gitu aja ya. Ditemukan dengan ya, coba la. La. Li. Lu. Al. Il. Ul. Insyaallah ini termasuk di antara makhraj huruf yang tidak sulit ya. Kemudian kita lanjut ya. Berikutnya ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam, yaitu huruf nun. Ingat ya. Ini kan namanya gigi seri ya, yang paling tengah. Nah, yang namanya gusi kan di atasnya gigi seri, di atasnya pangkalnya gigi seri. Ya, itu namanya gusi. Nah, gusi teratas ini tempat keluarnya huruf lam. Kemudian ketika antum turun sedikit, itu tempatnya huruf nun. Ya, jadi di bawahnya huruf lam. Turun sedikit, lebih mendekati ke pangkal gigi seri. Ya, itu tempat keluarnya huruf nun. Bisa dipahami? Ya. Coba disertai mendengung ya di setiap entah itu berharakat atau enggak. Na, coba semuanya. Na, ni, nu, na, ni, nu. Ingat suara mendengung itu keluarnya dari apa ini? Ya, al-khuyshum atau pangkal hidung. Na, coba lagi. Ni, nu, an, in, un, anna. Anni ada ya? Oh, anni ada. Anni ya. Annu. Ya, toib itu tempat keluarnya huruf nun ya. Kemudian kita berkenalan juga dengan tempat keluarnya huruf ro, di mana di sini disebutkan awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Saya persimpel lagi ya. Tempat keluarnya huruf ro adalah ya, punggung ujung lidah digetarkan dengan gusi. Paham? Punggung ujung lidah digetarkan dengan gusi. Ingat, ujung. Kalau punggung itu sudah naik sedikit. Nah, ini ujungnya kan ya, naik sedikit. Nah, ini masuk apa tadi? Punggung. Ya. Jadi punggung itu yang di atas, bukan yang di bawah. Ya. Ya. Punggung ujung lidah digetarkan dengan gusi. Getaran huruf ro itu cuma dua. Ro. Coba semuanya. Ro, ro, ri, ru, ro, ri, ru. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro itu sama, ada dua. Yang pertama, ro itu berlebihan. Ro, ri, ru, ini namanya berlebihan. Getaran huruf ro itu sama, cuma ada dua. Kemudian kesalahan kedua, biasanya getarannya malah tidak terdengar. Oh, jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ada orang baca kayak gini kan ya? Nah, ini salah. Ya. Karena huruf ro itu ada sifat takrir namanya, getaran, dan getarannya cuma dua. R, ro, coba ro,
ro, ri, ru, ar-rahmani, ar-rahimi. Pastikan getarannya cuma 2 getaran ya. Kemudian yang berikutnya sudah adzan ini. Ya, adzan dulu aja. Ya, Taib kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian tempat keluar yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang ke-8 dari 10 ya. Kita selesaikan
sampai 10 ya dengan cepat ya. Yaitu punggung ujung lidah ya pada posisi pangkal dua gigi seri atas, atau kalau kita persimpel seperti ini. Punggung ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Itu tempat keluarnya 3 huruf. Huruf ta, huruf dal, huruf to ya. Coba kita baca bersama-sama. Ta, ta, ti. Hanya saja ya di huruf ta ya, di huruf ta ya. Huruf ta ini pada dasarnya ada hamznya. Hanya saja di sini ulama ada perbedaan ya. Ada yang menampakkan hamznya, ada yang tidak, kecuali ketika sukun. Jadi antum terserah antum mau yang mana ya. Jadi ada yang baca ta, ada yang baca ta. Ya, antum tidak usah menyalahkan ya. Ada yang baca ta, ada yang baca ta ya. Yuk, coba kita baca ta, ti, tu. Nah, ketika sukun ini jelas nampak hamznya at. Nah, cuman yang kedua ada yang baca at. Jadi hamznya biasa aja ya. Terserah antum mau ikut yang mana ya. At. Coba sekarang kita baca yang enggak, yang hamznya enggak begitu kedengaran. At, it, ud ya. Sekarang kita baca yang agak kedengaran. At, it, ud ya. At, atti, attum ya. Ya, kemudian dal ya. Coba da, di, dung. Nah, kebanyakan membaca huruf dal ini ya membaca dengan logat Jakarta ya. Apa Ustaz? Da, di, dung. Ihdinas sirata ya, atau adna ya. Contohnya padahal harusnya adna, da. Jadi da. Coba semuanya da. Di, dung, dadidung, ad, id, ud, adda, addi, addu. Nah, kemudian kita pindah ke huruf to ya. Huruf to ya adalah huruf yang dibaca tebal karena memiliki sifat isti'la dan sifat itubaq ya. Jadi dari ketiganya nih walaupun tempatnya sama tetapi bacaannya berbeda. Coba to. Nah, bukan to ya. Nah, tempat keluarnya sama. Jadi punggung ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas, hanya saja lidah bagian belakangnya ngangkat. Nah, ngangkat ya. Po, coba. Po, ti, tu, po, ti, tu. Ya, baik. Insyaallah kita akan ketemu nanti ketika sudah waktunya ya. Kemudian yang ke-9, ujung lidah, langsung saja ya. Yang ke-9 adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ya. Ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ada 3 huruf yang keluar dari situ, yaitu huruf zai, huruf sin, sama huruf sad. Kita baca dari huruf yang paling mudah. Za, zi, zum, azza, azzi, azzum. Nah, di mana tadi tempatnya? Di mana tadi tempatnya? Ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian bawah ya. Kemudian huruf sin ya. Sa, si, sun, assa, assi, assum, as, is, us. Kemudian yang ketiga adalah huruf sad, huruf sad. Nah, ini adalah huruf yang tebal ya di antara ketiganya. Coba so, si, su, asso, assi, assu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita lanjut yang terakhir yaitu punggung ujung lidah ya.
Punggung ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya, perhatikan, kalau tadi ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian bawah, sekarang punggung ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas, sehingga lidahnya muncul sedikit. Ya, itu tempat keluarnya huruf dzal, huruf tha sama huruf dha. Ya, kita mulai dari huruf dzal terlebih dahulu. Dza, dzi, dzu, dzadzu, ad, id, ud, adza, adzi, adzu. Kemudian kita pindah ke huruf tha, 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 thi, thu, ath, ith, uth, atha, athfi, athu. Kemudian yang terakhir huruf lo, ya, lo, li, lu. Nah, huruf lo karena dia termasuk huruf tebal, maka lidah bagian belakangnya ngangkat ke langit-langit di atasnya. Jadi setiap bacaan menebal itu karena diakibatkan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya. Lo, li, lu, al, il, ul, Allah, adzi, adzu. Ya, thayyib. Insyaallah kita akan ketemu lagi nanti ya dengan huruf-huruf ini ketika sudah selesai penjelasan tentang sifatul huruf. Masih ada beberapa tempat tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan Senin depan insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau kita membaca Fatihah yang akhirnya itu ada huruf D. Huruf apa? Yang benar. Ya. Huruf sudah Fatihah yang kita baca makrubi atau makrubi. Ya, baik. Perhatikan. Karena huruf ghain, ya huruf ghain itu ada sifat rukhawahnya, maka suaranya harus ngalir ya. Sehingga ketika dibaca ghairil seperti itu bacanya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, ghairil maghdubi. Jadi harus bukan tapi dialirkan ya. Sudah? Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Anda kira cukup ya? Nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan dicatat, nanti di pertemuan berikutnya ditanyakan. Ya, baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.